Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari pertama training supply chain management, ya, kita akan membahas mengenai apa yang disebut dengan supply chain. Ya, baik, kita mulai. Nah, ini mungkin yang akan dibahas dalam berapa hari ya? 6 hari ke depan ya, mengenai supply chain, training supply chain ini. Jadi kita akan membahas tentang SCM itu apa, kemudian Global Supply Chain Management, Value Chain, Global Sourcing, Logistik, Moda Transportasi, Manajemen Inventory, Warehouse, dan Manajemen Inventory, Warehouse dan Distribution Center, kemudian Distribution Chain ya, Green SCM, kalau ini sempat mungkin kita bahas tentang Green SCM, kemudian Wireless Revolution dan Halal Logistik. Oke, kita lihat nih pengertian dari supply chain. Ya, ini kita ambil kasus dari kasus ini ya, roti ya, roti gandum. Baik, kita lihat kan roti itu awalnya dari kebun gandum ya, dari ladang gandum. Dari ladang gandum kemudian dibawa ke gudangnya ya, ke lumbung kalau di kita ya, mungkin ya, kalau beras lumbung, kemudian diangkut ke pabrik tepung ya. Dari pabrik tepung ini dibawa ke ke pabrik pembuatan roti, baru dijual di toko. Kalau kita lihat di sini, bagaimana sih supply chain itu? Apa saja di dalam supply chain itu? Kita lihat di sini. Dari mulai ladang gandum ini, pertama kita lihat dari pergerakan materialnya ya. Pertama ini yang diambil adalah gandum ya. Gandum kemudian disimpan di warehouse ya. Kemudian diangkut. Ya, diangkut. Kemudian si gandum ini berubah menjadi tepung ya, diproses di pabrik tepung. Kemudian si tepung ini diangkut lagi ke pabrik roti, dirubah menjadi roti. Kemudian roti ini dikemas ya di toko kue dan akhirnya sampai ke customer. Itu dari sisi materialnya ya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi nilai ya. Ya, tentu waktu di ladang gandum ini ya, ini sudah ada penambahan nilai karena dikasih pupuk ya, ada pemeliharaan, ada penumbuhan dari benih menjadi gandum. Kemudian masuk ke gudang. Di sini pun muncul nilai sebetulnya. Karena di sana ada penyimpanan, ya, ada penyimpanan, perawatan gudangnya, ada sumber daya yang dibutuhkan di sana. Ya, semua pasti ada sumber dayanya di sini. Kemudian diangkut. Ketika diangkut dengan ya, tentu ada biaya transportasi. Ya, ada biaya transportasi, kemudian masuk ke pabrik gandum, pabrik tepung maksud saya. Ini ada lagi penambahan nilai dari gandum menjadi tepung. Ya, ada lagi penambahan nilainya. Kemudian diangkut lagi, ya. Kemudian di sini jadi roti, nambah lagi nilainya. Ya, karena ada proses di sana. Masuk ke sini, ya. Toko menjual dengan merek tertentu, bertambah lagi nilainya. Jadi di sini di supply chain juga ada bicara masalah penambahan nilai. Oke, berikutnya kita lihat ya, ongkos ya. Di sini ada ongkos ongkos operasi pertaniannya ya. Operasi pertaniannya di sana. Ada pembelian pupuk, ada petani di sana ya. Ada petani di sana, terus waktu memanen ya. Di gudang juga sama, ada biaya gudangnya. Transportasi, ada biaya transportasi ya. Ada biaya ongkos produksi ya.
ongkos produksi, ongkos pengemasan. Di sini juga ada ongkos produksi, ada ongkos pengemasan. Di sini ada ongkos operasi, ada ongkos marketing, dan seterusnya. Jadi, ya, dalam supply chain kita juga bicara masalah masalah biaya-biaya yang terlibat di sana. Ya, kemudian juga di dalam transportasi kita bisa lihat di sana ada masalah logistik, ya, logistik. Jadi logistik itu ya tadi sudah dibahas tentang perpindahan material, penyimpanannya, dan seterusnya. Ya, di setiap titik ini juga ada penyimpanan-penyimpanan. Jadi supply chain juga bicara tentang logistik. Kemudian supply chain juga tadi bicara tentang value, ya, penambahan nilai dari produk. Ya, dari produk mulai dari gandum sampai ke roti. Itu ada penambahan nilai-nilainya. Kemudian juga supply chain bicara masalah level of service, ya, tingkat pelayanannya. Bagaimana di setiap titik ini bisa mencapai tingkat pelayanannya, produknya tepat, ya, kualitasnya yang diinginkan, ya, kemudian waktu pengirimannya juga tepat, ya, jumlahnya sesuai dengan yang diminta, dan seterusnya. Jadi supply chain itu juga mencapai supply chain itu berbicara juga masalah kinerja yang ingin dicapai. Kenapa ada supply management? Jadi supply chain management itu memang adalah proses untuk mengelola bagaimana supaya tujuan-tujuan itu tercapai. Apa tujuannya? Tadi, ya, delivery-nya tepat, jumlahnya tepat, kualitas yang diinginkan, ya, kuantitasnya sesuai yang diinginkan, dan seterusnya. Jadi kenapa ada supply chain management? Karena ingin dicapai seperti itu. Dan di sini ada pengelolaan semuanya tadi, ya, pengelolaan rantai nilainya, pengelolaan perpindahan materialnya, pengelolaan logistik, ya, dan seterusnya. Nah, itulah yang disebut dengan supply chain management. Barangkali secara singkat seperti itu supply chain management itu, ya. Secara singkat seperti itu. Nah, akhirnya banyak hal yang harus kita pelajari dalam supply chain management. Tadi sudah disebutkan, ya, beberapa yang harus dikelola, ya, perpindahan material, perpindahan masalah rantai nilai, ongkos-ongkos, kemudian hingga sampai pada supply chain itu juga bicara tentang pengelolaan antar institusi. Kenapa? Karena ownership dari setiap proses ini, ya, setiap pelaku di rantai setiap rantai di supply chain ini, mata rantai di supply chain ini bisa saja ownership-nya berbeda-beda. Bisa saja sama, gitu ya. Pemilik ladang gandum dengan pemilik gudang bisa saja pemilik yang sama, ya, orang yang sama, tapi bisa juga berbeda. Ya. Mungkin di satu area, ya, lumbung ini cuma satu, dia mengelola beberapa gandum dari beberapa ladang, dari beberapa pemilik. Bisa saja seperti itu. Demikian juga tepung, dia mungkin menerima tepung, ya, menerima gandum, ya, bahan mentah gandum dari beberapa gudang. Demikian juga pabrik roti. Demikian juga toko. Ya, toko ini bisa saja menerima dari beberapa pabrik roti. Sehingga, ya, supply chain juga mengelola antar lembaganya, gitu ya, antar perusahaannya. Nah, di sini jadi ada level-level strategis yang harus dibicarakan. Dari sisi operasional itu sampai menyentuh pada setiap organisasi itu, ya, tentu ada bidang-bidangnya yang mengelola. Misalnya di tepung ini ada bagian purchasing, ada bagian
distribusi, ada bagian penjualan, dia akan berinteraksi dengan bidang dengan divisi-divisi di dalam perusahaan yang lain. Nah, kira-kira seperti itu supply chain management itu. Oke. Nah, ini mungkin definisi dari yang formal ya. Jadi kalau kita bicara definisi supply chain itu adalah sekumpulan aktivitas yang terintegrasi. Terdiri dari perencanaan, pengadaan, ya, pengadaan sumber daya di sini, produksi, pendistribusian barang maupun jasa, mulai dari bahan baku hingga dikonsumsi oleh pelanggan. Yang tujuannya supaya seimbang supply dan demand. Sehingga tercapai, nah ini level kinerjanya ya, yang jadi tujuan dari supply chain management yang ingin dicapai dalam supply chain management. Ada 6 right. Right product, ya, produk yang tepat, harga yang tepat, penyimpanan yang tepat, ya, mata rantai yang tepat ya, jadi toko yang tepat gitu, kita ngirim kemana secara tepat, kemudian kuantitas yang diinginkan, kuantitas yang tepat, dan waktu pengiriman yang tepat. Jadi supply chain itu seperti ini. Pada dasarnya kalau supply chain management, karena dia bagian dari bidang pasti masa perencanaan, operasi, pendistribusian, ya, maksudnya perencanaan, kemudian implementasi, evaluasi kan gitu, perbaikan dan seterusnya itu pasti ada dalam siklus seperti itu. Tapi dia harus mengintegrasikan semua proses dalam mata rantai suatu produk gitu. Dari bahan mentah sampai bahan jadi. Dari bahan mentah sampai dikonsumsi bahkan. Nah itu ya, mengintegrasikan dari bahan mentah sampai dia dikonsumsi di end user. Nah itulah supply chain. Makanya dia mengintegrasikan semua. Ya, dari mulai perencanaan, produksi, distribusi sampai sellingnya makan. Ya, dan yang harus diingat tadi bahwa yang jadi tujuannya adalah 6 right ini. Nah, karena kita bicara supply chain itu juga multi ownership, ya, kepemilikan yang bisa berbeda-beda dari setiap mata rantainya. Jadi, supply chain juga bisa didefinisikan dalam cara yang berbeda. Supply chain itu bisa didefinisikan sebagai jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan mengantarkan suatu produk sampai ke end user, sampai ke tangan akhir, ya, tangan pemakai akhir. Ya karena di dalam supply chain itu ada perusahaan-perusahaan ya di dalam mata rantainya itu. Entah perusahaan yang mengadakan raw material, entah itu perusahaan yang memproduksi bahan setengah jadi, entah itu perusahaan yang memproduksi sampai barang jadi, atau perusahaan yang mendistribusikannya, atau perusahaan yang menjual sampai end user. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi supply chain itu sendiri sebetulnya sangat luas. Intinya adalah kita bicara dari bagaimana produk dari mulai awal sampai dia akhir. Ya, dari mulai raw material sampai dia ke end user. Nah, perjalanan itu akan banyak sekali pengelolaan-pengelolaan yang harus dilakukan. Nah, sekarang baik kita bahas mengenai apa sih manfaat dari kita membahas tentang supply chain atau mengkaji dan mengelola supply chain. Ya, supply chain itu yang pertama adalah manfaatnya bisa mengurangi ketidakpastian sepanjang mata rantai. Jadi, setiap mata rantai ini kan sebetulnya ada ketidakpastian. Ya. Kita lihat di sini, ini kan kalau dalam supply chain, istilah customer itu adalah, ya sama juga ya, istilah customer itu adalah yang menerima barang atau yang menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan kan gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara nih, toko roti ini adalah customernya pabrik roti ini adalah customernya
dari pabrik tepung adalah customernya gudang adalah customernya ladang, ya, customernya pemilik ladang. Nah, di sini ada at least ada ketidakpastian dalam hal misalnya permintaan, ya. Di sini tentu di toko ini permintaan akan berfluktuasi, ya. Tentu di sini uncertain, ya, permintaan yang uncertain di sini akan menimbulkan uncertainty juga, ketidakpastian dalam produksi di sini. Ketidakpastian produksi di sini akan memunculkan permintaan yang tidak pasti juga terhadap tepung di sini, ya. Produksi tepung pun akan mengikuti ketidakpastian dan permintaan terhadap gandum pun seperti itu. Nah, dengan pengelolaan yang baik ini ketidakpastian ini akan ditekan seminimal mungkin, ya. Dengan sistem perencanaan yang baik, dengan sistem perencanaan yang terintegrasi, maka ketidakpastian ini diharapkan bisa ditekan. Kemudian juga tingkat inventory yang tepat pada setiap mata rantai. Ya, karena inventory ini adalah cost, ya, memberikan biaya. Tapi juga dia bisa mempertahankan level of service, yaitu inventory itu kan tujuannya untuk tetap bisa memenuhi permintaan. Itu di satu sisi, tapi di sisi lain inventory itu menimbulkan cost, sehingga penetapan inventory harus setepat mungkin, ya. Kebijakan inventory itu harus seoptimal mungkin. Kemudian meminimumkan delay, ya, meminimumkan delay. Ya, jadi setiap mata rantai ini pasti ada permintaan, ada distribusi barang ke setiap mata rantai. Nah, ini harus kita eliminir, ya, delay-nya. Kemudian aktivitas-aktivitas yang tidak terencana itu juga dieliminasi dalam supply chain. Kemudian terakhir adalah menyediakan pelayanan customer yang terbaik. Nah, ini mungkin tadi pengertiannya adalah supply chain itu adalah proses yang mengintegrasikan, mengkoordinasikan, mengendalikan pergerakan barang dan material dari supplier ke consumer, ya, hingga akhir, ya, dari supplier ke customer. Nah, dalam supply chain ini ada istilah upstream, downstream. Ya, upstream ini adalah bagian supply side-nya, ya. Kemudian downstream ini adalah bagian demand side-nya. Maaf. Maksud saya upstream ini bagian, ya, memproduksi, ya. Ya, betul sih, sebetulnya bisa dikatakan supply side, ya. Downstream ini bagian yang setelah barang itu jadi dan dikirimkan. Biasanya upstream ini supplier manufaktur, ya, bagian upstream. Kemudian bagian downstreamnya ini mulai dari distributor ke customer, ya, distributor, retailer sampai customer. Itu mungkin lebih tepatnya. Tujuannya adalah menyelaraskan, ya, menyelaraskan sisi supply dan sisi demand, ya, agar tidak terjadi oversupply maupun over demand. Baik, apa yang diperoleh tadi sudah disebutkan, apa yang ingin dicapai dalam supply chain management adalah produk yang tepat, harga yang tepat, ya, tempat pengiriman yang tepat, ya, kuantitas yang tepat, customer yang tepat, dan waktu yang tepat. Inilah yang sebetulnya, ya, service yang ingin dicapai, karena service inilah yang sebetulnya yang menghasilkan higher profit-nya, ya, profit yang lebih baik. Kenapa saya mengambil barang A daripada barang B, padahal harga barang A itu lebih mahal dari barang B, walaupun sejenis misalnya? Karena barang A ini datangnya tepat, kualitasnya bagus, ya. Jadi seperti itu, ya. Sebetulnya customer ingin mendapatkan service yang terbaik. Nah, sebetulnya supply chain itu seperti itu, ya. Right product, right price, right store, right quantity, right customer, and right time. Nah, ini ya tadi pengertian upstream dan downstream activity, ya. Di upstream ini lebih banyak
bicara tentang bagaimana pasokan bahan baku ya, raw material, atau bisa juga pasokan komponen, produksi. Nah, itu adalah aktivitas upstream, sedangkan aktivitas downstream adalah mulai dari wholesaler sampai customer. Wholesaler itu termasuk di dalamnya ada distributor ya. Ada distributor, retailer, toko ya, sampai customer. Itu downstream activitiesnya. Nah, mungkin lebih tepatnya ini sih. Ya. Oke, sebentar. Nah, ini ya. Jadi karena seperti itu ya. Jadi aliran dalam supply chain itu yang mengalir itu yang kita tahu barang, akibat ada aliran barang, akhirnya ada aliran informasi juga dan aliran uang ya, aliran uang. Jadi pada umumnya aliran barang tentu dari supplier ke customer ya. Dari supplier ke manufaktur, manufaktur ke distributor, distributor ke retailer, retailer sampai ke customer. Itu adalah aliran barangnya. Nah, sebaliknya, ada aliran informasi, itu datangnya dari customer sampai supplier. Ada informasi permintaan dari customer datang ke toko, toko minta ke distributor, distributor minta ke apa? Ke manufaktur, manufaktur minta bahan ke supplier bahan baku atau komponen. Itu aliran informasi atau aliran permintaan ya, informasi permintaan apa dari customer ya sampai ke akhirnya sampai ke supplier bahan bakunya. Dana tentunya, nah itu aliran informasi ya dari customer ke supplier. Tapi juga ada aliran informasi dari supplier ke customer. Makanya informasi ini dua arah. Ya, karena supplier itu akan menawarkan barangnya ke customernya kan gitu ya. Supplier bahan baku akan menawarkan, akan memberikan informasi mengenai barang yang dia punya kepada manufaktur ya, kepada pabrik. Pabrik akan memberikan informasi spesifikasi barangnya terhadap distributor. Distributor juga akan memberikan informasi pada retailer, retailer pada end user akhirnya ya. Jadi informasi ini dua arah. Funds atau uang ya, dana itu mengalir tentu dari customer ke supplier. Karena ya proses pembelian gitu ya, proses pembelian. Oke, seperti itu ya flow dalam supply chain pada umumnya. Kita bisa ambil contoh seperti ini ya. Jadi nah ini sebutnya ini biasa di supply chain kita menggunakan istilah tire ya. Misalnya manufaktur ini dia punya supply bahan komponen ya, komponen, dan si supplier ini memproduksi komponen untuk dipasok ke manufaktur ini. Manufaktur ini merakit ya, misalnya merakit. Supplier ini untuk membuat komponen ia dapat pasokan dari supplier lain bahan baku. Makanya disebut tier 1 ya, lapisan 1. Jadi pusatnya manufaktur ya untuk patokan. Ini tier 1, ini tier 2. Sebetulnya ini juga bisa saja terjadi pada wholesaler, pada downstream ya, ada distributor tier 1, tier 2 bisa juga seperti itu. Ya. Ini istilahnya seperti itu ya. Misalnya seperti ini prosesnya, maka kita bisa lihat aliran finansial di sini tentu supplier ini ke supplier ini memberikan invoice ya. Invoice ya, manufaktur juga ke distributor memberikan invoice, kemudian mengirimkan barang ya, material, bahan baku, komponen atau produk jadi ya. Ini arahnya ada seperti ini. Informasi tentu dari upstream ke downstream adalah kapasitas, status pengiriman, quotation, informasi teknis dan seterusnya. Sedangkan dari downstream ke upstream arahnya adalah kalau finansial itu pembayaran ya. Kalau dari upstream ke downstream tentu pemberitahuan tentang jumlah pembayaran. Kalau dari sana bayarnya gitu ya. Dari downstream ke upstream, bayarnya seperti apa. Tapi bisa juga ada aliran material sebetulnya, ya. Itu retur misalnya, ya. Barang retur, barang reject kan dikembalikan lagi. Ya, barang reject dikembalikan lagi atau barang rusak gitu ya, diretur, maksud saya diretur. Atau bisa saja barang yang recycle, ya. Barang-barang recycle
Nah, misalnya Aqua ya refill itu kan balik lagi ke toko gitu ya, toko. Kalau kita kan tahunya galon, galon ditukar sama udah kosong ditukar sama yang penuh kan gitu ya. Sebetulnya itu kan refill. Kemudian si botolnya tentu balik lagi ke pabriknya untuk diperiksa apakah dia masih layak untuk digunakan lagi. Kalau tidak layak ya di recycle dia. Atau repair ya seperti mobil gitu ya. Mobil itu di repair ya spare partnya ya spare partnya dia balik lagi sampai ke pembuat spare partnya ya untuk pembuat spare part memasok spare partnya hingga akhirnya ke customer. Informasi dari kiri ke dari kanan ke kiri, dari downstream ke upstream tentu adalah cerita stok ya, stok atau permintaan. Permintaan stok saya segini, maka saya butuh sekian lagi ya. Kemudian apa? Atau request for quotation, minta dong penawaran baru atau request for proposal untuk produk baru gitu ya. Juga informasi tentang penjualan dan seterusnya. Ya, jadi ini kira-kira flow dalam supply chain. Nah, cakupan SCM dalam perspektif perusahaan manufaktur ini ada beberapa bagian ya. Mulai dari pengembangan produk, pengadaan, perencanaan pengendalian, operasi, pengiriman, dan pengembalian. Kita bisa lihat di sini, misalnya pengembangan produk. Cakupan SCM itu ya mulai dari riset pasar. Ya informasinya tadi dari mana? Tentu dari end user. End user ke toko, toko ke ke distributor, akhirnya sampailah informasinya ke manufaktur. Nah, tapi ketika mengembangkan produk, merancang produk tidak hanya dari end user, tapi juga kita lihat supplier komponen kita atau supplier bahan baku kita, apakah mumpuni atau bisa memenuhi uh, fitur-fitur yang diinginkan oleh customer. Jadi dalam pengembangan produk juga akan melibatkan supplier nantinya. Pengadaan ya termasuk di sini ada pemilihan supplier. Makanya di supply chain juga ada tuh ya sistem pengadaan vendor misalnya ya, sistem pemilihan vendor dan seterusnya. Atau sampai vendor management system ya, VMS. Nah, itu juga masuk dalam supply chain. Kinerja suppliernya kita juga harus evaluasi. Ini suppliernya itu selalu tepat waktu atau selalu terlambat. Barang returnya berapa banyak dari kita ke mereka gitu ya. Dan seterusnya ini harus dievaluasi kinerjanya. Melakukan pembelian bahan baku komponen, memonitor supply risk, ya, membina dan memelihara hubungan dengan supplier. Ini masalah pengadaan. Perencanaan dan pengendalian juga sama ya. Tentu dari informasi dari end user, dari customer kita itu akan memberikan masukan ya data untuk perencanaan permintaan sehingga kita bisa meramalkan dari peramalan itu kita bisa merencanakan kapasitas untuk menentukan produksi dan persediaan. Operasi dan produksi ya kita eksekusi dan pengendalian kualitas, pengiriman dan distribusi itu termasuk merencanakan jaringan distribusi, penjadwalan pengiriman, mencari dan memelihara hubungan dengan perusahaan pengiriman atau logistik, memonitor level setiap distribusi. Dan termasuk pengelolaan pengembalian. Ya, jadi maaf kepotong dari videonya. Ya, jadi bagian pengembalian ya termasuk merancang saluran pengembalian produk. Produk kan bisa kayak refill ya, makanya ada reverse logistik sebutnya ya. Kalau dalam dunia ilmu logistik itu ada reverse logistik. Seperti refill galon ya, air mineral galon. Itu juga sebutnya ya reverse logistik ya. Jadi ya itu harus dirancang saluran pengembaliannya. Jadi ada supply chain balik gitu ya. Jadwal pengembalian, proses disposal ya, pembuangan ya, seperti misalnya katakanlah peralatan rumah sakit ya, atau laboratorium kimia. Itu ada disposal yang khusus ya, yang khusus tidak bisa sembarangan dibuang ke solokan gitu misalnya ya. Penentuan harga produk dan seterusnya.
Oke, ya ini ada kasus inovatif ya dalam bidang supply chain itu Livung ya. Livung itu adalah perusahaan asalnya perusahaan dagang ya, perusahaan dagang dari kanton Cina ya. Kanton Cina mereka menerapkan prinsip dispersed manufacturing ya, dispersed manufacturing. Jadi mereka kan sebetulnya bikin apa? Produknya itu bikin boneka anak-anak ya, boneka anak-anak. Jadi si Livung ini bikin boneka anak-anak, dia menyebar manufakturnya ke beberapa negara yang punya apa sumber daya yang baik dan produktif gitu ya dibandingkan negaranya sendiri misalnya. Nah, seperti itu sehingga mereka bisa mengoptimalkan kualitas maupun waktu delivery-nya. Si Livung ini dia contoh aja misalnya dia bikin cetakannya di Hong Kong gitu ya. Tahun 80-an itu mereka bikin cetakan bonekanya di Hong Kong, kemudian dikirim cetakannya di Cina, ke Cina ya. Di Cina itu diproduksi dengan cetakan itu, kemudian dibalikin lagi ke Hong Kong untuk packaging. Ya, karena di Cina waktu itu packagingnya kurang bagus, jadi di package-nya di Hong Kong. Nah, seperti itu. Jadi, supply chain itu harus bisa mewadahi, harus bisa mengelola suatu proses bisnis tertentu ya, suatu bisnis model tertentu. Ya, karena bisnis model ini yang bisa menurunkan cost, meningkatkan kualitas, kan seperti itu ya. Dengan bisnis model yang baik itu kita bisa mendapatkan kualitas barang yang baik, delivery yang tepat, ya. Karena kita kadang-kadang kan menempatkan manufaktur bisa aja, mungkin Anda pernah pelajari ya di tata letak pabrik, gimana kita menempatkan pabrik itu mau dekat ke customer atau dekat ke bahan baku. Kan seperti itu. Itu satu. Tapi kedua juga kita menempatkan suatu pabrik itu juga berdasarkan sumber daya manusianya misalnya. Tenaganya seperti apa? Tenaga lokalnya seperti apa? Apakah produktif atau enggak? Ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan manufaktur itu menempatkan pabriknya itu misalnya di Cina. Karena Cina itu produktif dan murah tenaga kerjanya. Seperti itu. Ya, kemudian dibalikin lagi ke negara asal, kemudian di package di negara asalnya. Seperti itu. Ya, ini seperti yang dilakukan oleh Livung juga. Ya, jadi kegiatan tengahnya ada kegiatan front end, ada back end. Front end dan back end-nya itu dipegang sama Livung sendiri. Kegiatan tengahnya itu menggunakan outsource, ya, outsource. Jadi perancangan produk, engineering, perancangan produksi itu oleh si perusahaannya, ya. Kemudian dikirim ke luar negeri untuk diproduksi di luar dengan tenaga kerja lebih murah dan lebih produktif. Kemudian dibalikin lagi untuk diperiksa kualitas, pengemasan, ya, dan pengiriman. Seperti itu. Nah, munculnya justru supply chain itu karena ya sekarang tuh mulai bisnis modelnya seperti itu, ya. Kebanyakan bisnis modelnya seperti itu. Jadi menempatkan pabrik, menempatkan apa retailer, menempatkan distributor, pertimbangannya customer, produktivitas, kualitas, ya, delivery time dan seterusnya. Ya, jadi kenapa sih sekarang supply chain begitu naik ya apa namanya pamornya gitu ya? Karena ya begitu, karena bisnis modelnya macam-macam sehingga perlu pengelolaan yang terintegrasi. Oke, ini silakan nih saya skip aja. Nah, ini tadi mungkin dibahas sedikit ya tentang bagaimana supply chain itu bisa mereduksi, mengurangi ketidakpastian. Uh, ya, kita lihat dari mulai customer ya sampai manufacturing, semua kan mengandung ketidakpastian ini dilambangkan dengan satu lambang distribusi ya, distribusi normal. Ini maksudnya karena memang random ya. Permintaan itu random ya, permintaan itu random. Ya, kita kan hanya berdasarkan kinerja market di masa lalu atau demand masa lalu, berdasarkan riset market, ya, dan itu butuh teknik analytical yang baik dan seterusnya.
Dan ini akan mempengaruhi nanti ke manufaktur, di desain prosesnya, di desain produknya, kapasitinya, kualitasnya. Juga nanti akan larinya ke kinerja supplier, ya, responsiveness, transportasi, lokasi, kualitas, dan seterusnya. Jadi banyak sekali siklus ketidakpastian dalam supply chain yang harus direduksi. Oke, mungkin saya ingin menjelaskan bagaimana sih siklus ketidakpastian ini bisa menimbulkan apa yang disebut dengan bullwhip effect, ya. Saya coba gambarkan gitu ya. Ya, katakanlah ini adalah end user gitu ya. Ini end user, kemudian sorry. Ini adalah toko, ya. Ini customer, katakanlah. Ini customer. Oh, maaf. Kenapa nih? Apa masih ini ya? Sebentar. Sebentar ya. Baik, kita akan bahas tentang bullwhip effect, ya. Suatu fenomena yang terkait dengan uncertainty dalam supply chain. Kita lihat misalnya jalurnya seperti ini, gitu ya. Jalurnya seperti ini, supplier ngirim barang ke manufaktur, ya, ngirim raw material, manufaktur ngirim barang jadi ke distributor, distributor kirim ke toko-toko, kemudian akhirnya dibeli oleh end user gitu ya. Coba Anda bayangkan ya, store lah, ini bagian store ini, menurut Anda dia menyediakan stok barang di tokonya itu pasti kan berdasarkan permintaan end user, benar nggak? Ya kan? Jadi kalau si end usernya misalnya dalam setahun itu fluktuasi permintaannya di end user itu seperti ini misalnya, ya kan? Ya, seperti ini. Fluktuasinya seperti ini, maka katakanlah ini waktu gitu ya. Waktu. Mana sih? Waktu gitu ya. Nah, maka di store ini tentu dalam menyediakan barang, ya, dia akan mempertimbangkan inventory kan. Ada safety stocknya lah, ya, supaya permintaan akan terus dipenuhi. Dia akan fluktuasinya akan seperti ini. Naik turunnya akan lebih dari dari permintaan ini, karena ada di sini berjarak selisih ini karena si store harus membuat inventory. Nah, ya kan? Dia membuat perencanaan inventory berdasarkan permintaan end user. Ya. Nah, distributor dia akan menyuplai beberapa store. Dan untuk satu store, dia lihat permintaan store ini. Dan dia berusaha untuk memenuhi permintaan store ini. Maka si distributor ini akan membuat inventory juga. Sehingga dia akan menjadi naik lagi. Demikian juga manufaktur. Manufaktur akan dan supplier dan memasok bahan baku juga akan melihat demand dari manufaktur. Ya, jadi ini yang disebut bullwhip effect. Ya, makanya supply chain-nya harus ada diantaranya supaya mengurangi bullwhip effect ini. Bullwhip ini artinya cambuk kebo, ya. Bullwhip ini cambuk kebo. Jadi kalau sekali goyang di sini, ini goyangannya di sini. Ya, kalau cambuk kan kita pegang di pangkalnya itu kita goyang, kesananya kan riaknya besar. Nah, itu bullwhip effect. Uncertainty ini akan menimbulkan inventory yang tinggi itu nantinya. Nah, makanya salah satu tadi disebutkan benefit dari pengelolaan supply chain adalah mereduce inventory yang berlebihan.
ya, atau kita merencanakan inventory yang tepat agar tidak terjadi seperti ini. Itu ya. Bagaimana peramalan yang baik agar ini nggak terlalu gini gitu, jauh banget. Ya, seperti inilah kira-kira. Ini pun sama, ya. Nah, seperti ini. Jadi nggak terlalu apa namanya, tidak terlalu fluktuatifnya terlalu besar di arah upstream, ya, di arah upstream. Nah, kira-kira seperti itu ya. Bagaimana kita mengelola dalam apa tadi inventory ya dalam supply chain. Oke. Nah, berikutnya adalah bahwa dalam supply chain tentu kita bicara tentang peran ICT ya. Karena tadi kita lihat salah satunya pengelolaan supply chain adalah arus informasi. Arus informasi ini berpengaruh terhadap banyak hal ya, terhadap keputusan-keputusan. Kalau kita bicara tadi keputusan-keputusan inventory yang bisa menimbulkan apa uh, bullwhip effect ya, itu pasti keputusan yang basis datanya tuh kurang baik gitu ya, sehingga peramalannya kurang tepat. Kalau peramalan kurang tepat tapi kita terus berusaha ingin memenuhi permintaan customer, akhirnya kita bikin safety stock terlalu tinggi, biaya inventory menjadi tinggi. Nah, seperti itu. Sehingga memang peran ICT di sini sangat penting, terutama dalam kita mendapatkan data-data yang aktual, ya, data-data yang aktual. Bagaimana kita bisa mendapatkan data dari downstream sampai upstream secara aktual sehingga uncertainty-nya itu bisa ditangani dengan baik, ya, ditangani dengan baik dari sisi pemasokan barang. Ya, tidak hanya masalah peran ICT, tentu tidak hanya masalah bagaimana kita organize data atau mengolah data dari permintaan di downstream, tapi juga pengelolaan dari banyak hal ya, dari mulai eh, apa operasionalnya ya, bagaimana proses invoicing, pemenuhan order, procurement, ya, kontrak dan seterusnya. Sampai ICT ini berperan dalam platform-platform e-commerce, ya, platform-platform e-commerce. Ya, jadi supply chain itu ya dia sangat concern terhadap ya aliran material, informasi dan finance dalam supply chain. Tugas dari SCM adalah mendesain, merencanakan, mengeksekusi aktivitas dalam tahapan-tahapan yang berbeda sehingga bisa memberikan ya level of service yang diinginkan ya pada supply chain, ya, pada mata rantai dan bisa memberikan profit yang baik. Oke, nah ini ada satu sistem dalam supply chain, itu ada push and pull system. Ini akan selalu terjadi, ya. Push system itu adalah bagaimana suatu produksi, entah dia pengiriman, entah dia penyediaan barang, ya, itu berbasis pada peramalan permintaan dari downstream. Itu push system. Jadi kita dapatkan data permintaan dari customer, entah customer kita itu adalah end user, entah customer kita itu adalah retailer, distributor, ataupun manufaktur. Ya, tergantung kita posisinya apa, supplier, manufaktur, distributor, atau retailer ya. Kita dapatkan data peramalan, lalu kita bikin suatu forecasting. Hasil forecasting itu menjadi dasar kita dalam penyediaan barang atau produksi barang dan inventorinya. Jadi sebutnya ini disebut dengan aktivitas yang proaktif. Nah, yang kedua adalah pull system.
Pull system itu penyediaan barang, produksi barang itu berdasarkan demand aktual. Kalau tadi kan berdasarkan historical demand ya, yang diramalkan ke depan, lalu kita bikin keputusan produksi, keputusan penyediaan barang, dan seterusnya. Nah, kalau yang pull system itu benar-benar demand yang ada sekarang kita penuhin. Ya, kita penuhi, itu disebut pull system. Nah, ini akan biasanya menimbulkan lead times delivery yang sangat panjang, sangat lama. Ya, karena permintaan dari downstream, dari end user misalnya, ya, misalnya satu permintaan customize satu barang, itu kan tentu butuh butuh waktu untuk memenuhi customize barang tersebut. Sampai ke mungkin raw material yang dibutuhkan itu apa. Nah, ini sebutnya tindakan yang reaktif. Keduanya bisa aja terjadi pada suatu rantai pasok tertentu, ya, bisa saja salah satu yang terjadi. Nah, pada push proses tentunya di sini ada beberapa proses, ada procurement ya, penyediaan barang, manufacturing, produksi barang, kemudian siklus pengadaan barang ya, replenishment cycle. Itu pada bagian push. Pada bagian pull itu adalah siklus order customer yang dilihat. Di sini push and pull proses itu tujuannya adalah memenuhi permintaan customer, ya, sampainya order dengan tepat, ya, dan seperti itu. Ini adalah batasan antara push and pull proses, ya. Jadi batasannya adalah tetap ada di customer, datangnya order, kemudian dan seterusnya. Ya, ini adalah banyaknya kegagalan-kegagalan dalam supply chain yang bisa menimbulkan cost ya. Ini mismanagement dalam supply chain. Jika terjadi seperti itu maka akan menimbulkan cost. Kita bisa lihat di sini ya, kekurangan supply ya dari supplier ke manufaktur, material yang gagal, mesin down. Di sini itu akan menimbulkan ya bergulir seperti bola salju ya ke sana ya. Manufaktur akan terhambat dan seterusnya. Inventory yang tinggi ya mungkin karena munculnya efek bullwhip ya. Logistik yang tidak efisien ya. Promosi yang tidak efisien dan seterusnya ya. Ini yang bisa menimbulkan cost yang tinggi. Oke. Berikutnya adalah 5 major external forces. Jadi pendorong-pendorong utama eksternal ya, ada 5 di sini. Ada kebijakan pemerintah ya dan peraturan, globalisasi, teknologi, konsolidasi organisasi dan empower customer. Oke. Globalisasi yang pertama ya, globalisasi itu menciptakan ya juga risiko yang lebih tinggi dari ekonomi dan politikal ya. Kan siklus produk jadi lebih pendek sekarang dengan adanya globalisasi karena cepat informasinya. Datang produk satu, 2 bulan kemudian atau sebulan kemudian datang produk berikutnya. Sehingga siklus produknya itu sangat pendek-pendek gitu. Artinya risiko kan tinggi ya di setiap mata rantai. Karena besoknya udah ada produk baru lagi. Produk yang sekarang harus cepat terjual kan gitu. Ya. Jadi di sini challenge-nya adalah tentu ada challenge di bidang inventory management. Ya. Kemudian ya supply chain yang lebih kompleks, lebih panjang itu bisa terjadi. Ya. Walaupun siklus barangnya pendek tapi kompleksitas itunya supply chain-nya menjadi tinggi. Bisa jadi ya. Artinya gini, produksinya di suatu negara, mungkin pengemasannya di negara lain. Produksi komponen satu negara, perakitannya di negara yang lain. Karena siklusnya pendek, ya bisa saja perakitannya atau pengemasannya yang dekat ke customer. Produksi komponen
perakitan itu disimpan di suatu negara yang tenaga kerjanya murah, misalnya ya, kemudian produktivitasnya tinggi. Nah, kan jadi kompleks, ya, seperti itu. Kemudian teknologi, ya sekarang teknologi ya nggak bisa apa-apa sekarang yang berperan ya ICT ya, teknologi informasi dan komunikasi, ya, social network, internet, ya, sehingga di sini sebetulnya memberikan pendorong yang satu faktor pendorong yang cukup tinggi gitu ya, dan memberikan dinamika di area market, ya, memberikan dinamika di area market. Ya, apa namanya? Ya, berikutnya ya peran teknologi ICT ya diantaranya sekarang kan udah ada teknologi cloud ya. Data-data sekarang simpan di satu tempat yang aman gitu ya, cloud technology. Di mana cloud technology ini ya kalau yang berbayar tentu yang private ya bisa dimiliki sendiri. Kalau kita kan gunakan misalnya sekarang kan kayak Google Drive dan sebagainya ya. Oke, ini dengan adanya teknologi seperti ini ya, eh, bagi manufaktur dia bisa mendapatkan data dari mana aja ya, dari perusahaan logistik, dari perusahaan dari bagian transportasi ya, dari supplier. Dari supplier dia bisa kirim informasi tentang produk ya, tentang pengirimannya kapan ya, berapa biayanya dan sebagainya. Juga sampai ke permintaan. Ini manufaktur dengan cepat dengan data yang real time ya, informasi yang real time dia bisa memutuskan pengadaan raw materialnya ya, pengadaan raw materialnya supaya sampainya tuh kapan gitu ya dari suppliernya, maka dia membuat suatu perencanaan yang baik ya, menentukan kapan dia memesan dan seterusnya. Dan informasi ini juga bisa secara bolak-balik ya, bisa sampai ke perusahaan transportasi, perusahaan logistik untuk keputusan-keputusan yang diambil ya. Jadi ini sifatnya bisa dengan ada ini terkoordinasi dengan baik seluruh aspek-aspek seluruh mata rantai yang ada dalam supply chain. Ya, ini sebagai contoh ya, ada platform IBM yang diterapkan di Vietnam ya, bagaimana suatu restoran bisa menyediakan menyediakan ikan segar ya. Jadi permintaan di restoran ini secara real time sampai ke tempat penangkapan ikan ya, sampai ke penangkapan ikan. Ikannya jenis apa gitu yang mau dimakan gitu ya. Lalu eh, si kapal penangkap ikan itu dengan menggunakan GPS juga bisa langsung ke area mana yang banyak ikannya seperti itu. Lalu sudah siap dengan armada logistik transportasinya, ya, gudangnya dan sebagainya. Ikannya sudah ditangkap, lalu datanglah transportasi yang dilengkapi dengan pengkondisian temperatur agar tetap segar dan akhirnya sampai ke customer sesuai pada waktunya. Nah, kemudian faktor pendorong lain adalah konsolidasi organisasi. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa supply chain itu mata rantainya kan bisa saja multiple ownership. Ya, pemiliknya bisa lebih dari satu. Sehingga di situ butuh konsolidasi untuk mencapai tadi ya 6 R itu, right time, right place, right quantity, right quality, right product, right store gitu ya. Jadi memang harus ada konsolidasi. Juga untuk mereduce tadi bullwhip effect, real time data harus tetap sampai dari downstream ke upstream, maupun spesifikasi barang itu juga harus sampai dari upstream sampai ke downstream. Tentunya dalam masalah kolaborasi ini ya, yang diperlukan adalah bagaimana mencapai win-win solution supaya menghasilkan pelayanan yang terus bisa diperbaiki ya.
terutama dalam hal delivery yang jadwal-jadwal delivery, rainbow pallet ya. Rainbow pallet ini rainbow tahu ya, pelangi ya. Artinya satu palet bisa diisi macam-macam. Ya bisa saja di gudang itu dia menerima dari berbagai distributor sehingga untuk mengefisienkan kita menggunakan palet yang ada untuk untuk delivery nantinya. Dan ini akan membuat mengefisienkan resource yang kita punya. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi organization consolidation ini tujuan akhirnya pada akhirnya adalah supaya kita bisa men-sharing ya data-data selling, data-data permintaan sehingga bisa memitigasi atau menurunkan atau menangani efek bullwhip tadi supaya kita bisa mereduce inventory cost-nya. Nah, berikutnya adalah yang mendorong di faktor pendorong lainnya adalah empowered customer. Nah, ini empowered customer ini adalah suatu kondisi di mana sekarang ini customer-nya beda sama zaman dulu ya. Kalau zaman dulu ini seperti pada gambar ini ya, bahwa informasi harga lokasi ini di-drive oleh produsen ya, oleh perusahaan. Ya. Tapi sekarang institusi itu yang di-drive ya oleh customer. Kenapa? Karena pilihan customer sekarang banyak dan informasi yang sampai ke customer juga lebih cepat. Makanya disebut spoiled customer gitu ya. Ya. Beda dikit aja harga sama kan gitu ya. Produk A dan produk B harganya sama yang ditawarkan dari perusahaan A dan perusahaan B. Tapi perusahaan B lama nganterinnya. Nah, itu ya. Itu langsung pindah ke A. Kan gitu. Atau bisa saja si A lebih mahal, ya, lebih mahal sedikit dibandingkan si B itu. Tapi si A ini lebih cepat. Dan after sale-nya itu ada garansi dan sebagainya. Nah, kan kondisinya seperti itu. Dan sekarang itu informasinya lebih cepat. Kalau dulu mungkin zaman bapak ibu saya gitu ya. Kalau yang namanya sabun tuh mesti Lux gitu ya. Merek Lux gitu ya. Tapi sekarang kan bebas orang milih, cepat gitu. Besok sekarang pakai Lux, besok pakai Lifebuoy. Besoknya lagi pakai apalah, Novo atau apalah mereknya ya. Kan seperti itu. Behaviornya juga berubah sekarang itu. Karena produk yang ditawarkan tuh macam-macam. Terus dinamika kehidupan juga sangat tinggi. Ya mungkin di rumah pakai Lux, di perjalanan yang ada Lifebuoy ya Lifebuoy. Nah seperti itu kira-kira. Sehingga di sini ada tekanan-tekanan dalam supply chain dari pihak demand, dari dinamika demand, ya. Harga yang kompetitif, kualitas yang tinggi dari produk dan pelayanan, ya, dan jasa, ya. Kemudian produk yang customized, responsiveness, ya, merespon permintaan dengan waktu yang sangat singkat, ya, flexibility. Ada yang disebut dengan omnichannel distribution. Omnichannel distribution itu adalah nah ini ya, omnichannel distribution itu kan gini. Tadi kan dibilang bahwa customer ini dia bisa mendapatkan informasi dari mana aja. Bisa dari gadgetnya dia, bisa dari laptop, bisa dari spanduk, bisa dari store yang dia lewat gitu ya. Dia lewat lihat store-nya, lihat tokonya. Maka karena customer itu sendiri mendapatkan informasi dan bisa mengorder dari berbagai saluran, maka si perusahaan juga harus menyediakan berbagai saluran untuk mendeliverkan barangnya. Itulah yang disebut dengan omnichannel. Ya, jadi perusahaan si customer bisa mengorder dari mana saja dari perusahaan tersebut. Ya karena memang empowered customer ya. Customernya bisa dia pegang gadget, dia punya laptop, dia bisa jalan kemana aja, kan gitu. Jadi perusahaan pun harus menyediakan saluran-saluran yang bisa menangkap si customer itu sendiri gitu ya. Itu yang disebut dengan omnichannel distribution ya, omnichannel distribution. Jadi perusahaan tidak hanya brick store atau toko yang beneran ada, dia juga
menyediakan retail di online, ya ada kios misalnya, ya dan seterusnya. Kemudian kebijakan pemerintah, ya kebijakan pemerintah itu juga memberikan dampak ya terhadap supply chain. Misalnya kebijakan di transportasi, di bidang industri transportasi, ya bagaimana kebijakan tersebut akan misalnya bea cukai dan sebagainya ya di bagian sektor finansial, termasuk kebijakan di industri-industri komunikasi. Karena itu yang bisa mempercepat komunikasi, mempercepat proses bisnis dan seterusnya. Oke, itulah kira-kira faktor-faktor pendorong dari supply chain. Nah, berikutnya adalah apa sih hubungan antara supply chain dengan bisnis strategi? Jadi, si supply chain ini memang akan ada di tataran strategi, ya. Dia kalau kita bicara kompetitif bisnis strategi ada 3 hal, ya. Ada strategi pengembangan produk, strategi marketing, dan strategi supply chain di sini. Kalau kita bicara pengembangan produk, ya tentu kita bicara pengembangan produk baru. Ya, marketing and sales ini, ya, strategi marketing. Nah, supply chain itu meliputi operasi, distribusi, dan service. Nah, ini strateginya seperti apa? Karena kita harus mempersiapkan ya secara finance, accounting-nya, teknologi informasi seperti apa, human resource-nya seperti apa. Nah, inilah yang menghubungkan antara supply chain dengan bisnis strategi, ya. Karena setelah produk produk baru itu dikembangkan, tentu kita bicara marketing and sales. Setelah itu kita akan bicara operasinya seperti apa. Kita dapat raw materialnya seperti apa, bagaimana kita memproduksinya, bagaimana kita mendistribusikannya, bagaimana after sales-nya, bagaimana kita mendeliverkannya tepat waktu, kualitasnya seperti apa, dan seterusnya. Sehingga kalau kita bicara SCM, ya kita sebetulnya juga membangun sinergi dan mengintegrasikan fungsi-fungsi bisnis dari departemen dari setiap company, ya. Misalnya ini kita lihat supplier dengan manufaktur. Di supplier ada bagian marketing, tentu harus bersinergi ya dengan bagian procurement, purchase, bagian purchase department di manufakturnya gitu ya. Maka ini antar departemen di setiap company ini harus bersinergi dari mulai supplier sampai end user sampai retail store maksud saya. Oke, ini terakhir ya. Ini adalah beberapa tantangan atau hambatan ya di supply chain karena supply chain ini besar akan variasi produk dan jasa, spoiled customer yang tadi saya sebutkan, empower customer ya. Kemudian multiple ownership, bagaimana kita mengkonsolidasikannya, dan globalization sehingga ya globalization itu yang menyebabkan kompleksitas supply chain semakin tinggi. Nah, ini untuk latihan, silahkan dikerjakan ya. Nggak dikumpul ya. Ini untuk latihan untuk Anda lebih memahami saja ya, karena nggak ada penilaian dari pengumpulan tugas sebenarnya sekarang itu. Ya, seperti itu mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.